Hadirin hadirat sedang salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan Jumat kali ini, kembali saya akan menyampaikan ringkasan dari khutbah huzur Hadrat Khalifatul Masih Khamis Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz yang beliau sampaikan pada Jumat yang lalu. Khutbah huzur kali ini masih berhubungan dengan kisah dari Hadrat Utsman radhiyallahu anhu. Huzur menyampaikan bahwa Hadrat Utsman melakukan haji terakhirnya sekitar 1 tahun sebelum kematiannya. Saat itu para pemberontak sudah mulai membuat kekacauan. Amir Muawiyah yang tengah memahami Hadrat Utsman menyarankan bahwa Hadrat Utsman harus pergi ke Suriah bersamanya karena kekacauan telah meningkat. Hadrat Utsman menjawab bahwa dalam keadaan apapun beliau tidak akan meninggalkan kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dengan kota tempat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah tinggal sekian lamanya dan wafat. Kemudian Amir Muawiyah menyarankan agar beliau diizinkan mengirimkan tentara Syam atau tentara Suriah dan sekitarnya untuk perlindungan bagi Hadrat Utsman. Hadrat Utsman menjawab bahwa beliau tidak akan membiarkan biaya seperti itu dikeluarkan oleh para bendahara negara atau Baitul Mal hanya untuk perlindungannya. Kemudian Amir Muawiyah menanggapi bahwa satu-satunya alasan kekacauan ini bisa muncul adalah karena sahabat senior hadir di Madinah. Dan para pemberontak dapat berpikir jika mereka menyingkirkan Hadrat Utsman radhiyallahu anhu. Maka satu dari para sahabat senior dan dapat mengurus masalah setelah beliau. Karena itu Hadrat Utsman harus meminta mereka keluar Madinah dan menyebarkan di berbagai tempat. Hadrat Utsman menjawab bahwa beliau tidak dapat menyebarkan orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas hal ini, Amir Muawiyah meneteskan air mata dan mengatakan bahwa Hadrat Utsman radhiyallahu anhu setidaknya harus mengumumkan bahwa jika terjadi sesuatu padanya, Amir Muawiyah memiliki izin untuk mengambil pembalasan. Kemudian di sini dikatakan bahwa Hadrat Utsman menjawab bahwa apapun yang ditakdirkan untuk terjadi, maka akan terjadi. Dan beliau juga tidak dapat melakukan hal ini. Hadrat Utsman menasihati para pemberontak yang mengepung rumah beliau. Ketika Hadrat Utsman dipenjara di rumahnya sendiri oleh para pemberontak, beliau bersabda kepada para pengepungnya bahwa mereka tidak akan membunuhnya. Beliau bersabda bahwa jika mereka melakukannya, mereka tidak akan pernah bisa sholat berjamaah bersama, juga tidak akan pernah bersatu di dalam melawan musuh. Beliau menasihati mereka untuk tidak bertempur, namun para pemberontak tidak mengindahkan kata-katanya. Maka dari itu, Hadrat Utsman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia mencengkram semua orang-orang yang telah mengepung rumahnya dan menyebabkan pemberontakan ini menjadi pemberontak ini serta menghukum mereka setimpal dengan perbuatannya. Diceritakan bahwa semua yang pernah ikut di dalam pemberontakan ini akhirnya dibinasakan dengan segera. Pada hari ketika rumah Hadrat Utsman dikepung, beberapa sahabat telah berkumpul di rumahnya dan bersikeras bahwa sekelompok orang beriman hadir untuk membantu melindungi Hadrat Utsman dari pemberontak.
Namun Hazrat Utsman bersabda bahwa jika ada darah yang harus ditumpahkan hanya untuk diri beliau, dan juga tidak boleh ada yang menumpahkan darah orang lain demi diri beliau. Dengan cara ini, sampai akhir, Hazrat Utsman radhiyallahu anhu tidak memberikan para pemberontak bahkan sedikit pun kesempatan untuk membenarkan tindakan keji mereka, untuk membenarkan berperang melawan beliau dan orang-orang yang beriman. Selanjutnya di sini Huzur menyampaikan mengenai pemberontakan atau para pemberontak mensyahidkan Hazrat Utsman, detik-detik penyerangan dan juga kesyahidannya. Ketika para pemberontak melihat ada orang muslim yang taat berkumpul di dekat pintu rumah Hazrat Utsman, maka tahu akan sulit untuk masuk ke rumah beliau. Karena itu mereka memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga dan memanjat tembok dari sana. Ketika mereka memasuki rumah Hazrat Utsman, mereka menemukan beliau sedang membaca Al-Quran. Hazrat Utsman mengetahui dari sebelumnya, ini adalah hari di mana beliau akan menjadi mati syahid. Jadi, beliau telah menugaskan 2 orang untuk menjaga pemendaharaan atau Baitul Mal. Sehingga tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada yang bisa mencuri dari pemendaharaan. Awalnya Muhammad putra Hazrat Abu Bakar setelah memasuki rumah Khalifah Utsman lewat pagar rumah tetangga beliau, maju mendekati Khalifah Utsman dan dengan kasar menarik jenggot Hazrat Utsman. Atas hal ini, Hazrat Utsman bersabda kepadanya bahwa jika ayahnya, yaitu Hazrat Abu Bakar masih hidup, maka ia tidak akan pernah bertindak seperti itu. Setelah mendengar ini, ia pun mundur pergi. Namun pemberontak lainnya maju, dan salah satu dari mereka memukul kepala Hazrat Utsman dengan tongkat besi, dan darah pun mulai menetes dari kepalanya. Para pemberontak tanpa mempedulikan apapun menendang salinan naskah Al-Quran yang dibacakan oleh Hazrat Utsman. Kebetulan darah Hazrat Utsman jatuh ke ayat yang berbunyi, fa sayakfikahumullahu wa huwa sami'ul alim. Dan Allah pasti akan membalasmu terhadap mereka karena Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 138. Kemudian para pemberontak terus menyerangnya. Mereka mulai menyerang dengan pedang-pedang mereka. Hazrat Utsman mencoba menahan serangan yang berakibat serangan pedang mereka memotong tangan beliau. Pada saat ini, Hazrat Utsman bersabda bahwa ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Hazrat Utsman mencoba menahan serangan yang berakibat serangan pedang mereka memotong tangan beliau. Pada saat ini, Hazrat Utsman bersabda bahwa ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Pada saat itu, salah seorang istri Hazrat Utsman bernama Nailah maju dan berdiri di hadapan Hazrat Utsman demi melindungi beliau. Tapi para pemberontak itu bahkan tidak segan-segan menyerang seorang wanita. Akibatnya jari-jari Nailah pun dipotong. Kemudian mereka terus menyerang Hazrat Utsman sampai mereka mensyahidkan beliau. Radhiyallahu anhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, penampilan tidak gentar dari Hazrat Utsman. Huzur mengutip buku karya Khalifatul Masih kedua yang menceritakan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa ketika para pemberontak menyerang Hazrat Utsman radhiyallahu anhu, mereka menggunakan bahasa kotor tentang istrinya. Dan lebih lagi,
tentang hajat Aisyah radhiyallahu anha. Namun terlepas dari itu semua, Hadrat Utsman tidak pernah takut mati syahid. Bahkan sebelumnya ketika beliau tahu bahwa gangguan itu sedang berkembang, beliau pergi ke masjid sendiri untuk berdoa. Bahkan ketika beliau dipenjara di rumahnya sendiri, beliau memerintahkan para sahabat untuk pulang daripada tinggal bersamanya untuk melindunginya. Kemudian bahkan ketika para pemberontak masuk rumahnya, beliau terus membaca Al-Quran tanpa ada rasa takut sedikit. Bahkan ketika Muhammad, putra Abu Bakar yang ikut gerombolan para pemberontak, maju untuk menyerangnya pun, beliau bisa dengan tenang membantunya membuat sudut pandangan yang berdasarkan akal sehat. Dengan demikian, semua kejadian yang mengarah pada kesyahidannya dengan jelas menunjukkan bahwa Hadrat Utsman radhiyallahu anhu sama sekali tidak memiliki rasa takut. Hadrat Utsman syahid, orang-orang mulai memahami pentingnya khilafat yang sebenarnya. Kemudian Huzur menjelaskan kebajikan yang luar biasa yang dimiliki oleh Hadrat Utsman. Yang mulia menjelaskan kedudukannya yang sangat terhormat. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menghormatinya. Misalnya suatu ketika Nabi SAW sedang berbaring dan Hazrat Abu Bakar masuk, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berbaring. Kemudian Hazrat Umar masuk, tetapi Nabi Suci SAW masih terus berbaring. Dan kemudian ketika Hadrat Utsman masuk, Nabi SAW segera mulai meluruskan pakaiannya. Dan kemudian bersabda bahwa Hadrat Utsman adalah orang yang memiliki kesantunan yang luar biasa. Dan karena itu, beliau melakukan ini demi untuk menghormati perasaannya. Kemudian Hadrat Utsman adalah salah satu dari 6 orang yang menerima kabar gembira status yang luhur. Dan beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar gembira surga kepadanya. Pembahasan mengenai kejadian-kejadian dan kehidupan Hadrat Utsman radhiyallahu anhu insyaallah akan dilanjutkan di Jumat-Jumat yang akan datang. Hadirin hadirat sedang salat Jumat yang berbahagia. Selanjutnya di sini Huzur menyampaikan zikir khair ya para almarhum dan almarhumah dan mengumumkan akan dilaksanakannya sholat jenazah gaib setelah sholat Jumat. Ya. Huzur bersabda bahwa beliau akan melakukan sholat jenazah gaib bagi para almarhum dan almarhumah. Yang pertama adalah Maulwi Muhammad Idris Syahid dari Pantai Gading atau Iporikos yang meninggal pada malam hari tanggal 27 dan 28 Februari. Beliau dulunya belajar di Jamiah Rabwah. Setelah itu beliau mendapat kehormatan berkhidmat sebagai mubalik di Pantai Gading atau Ivory Coast. Ya. Di sini Huzur menceritakan sedikit ketika dulu beliau tiba di Pakistan, beliau tidak memberitahu siapapun sebelum kedatangannya. Jadi beliau berdiri di bandar udara dan khawatir. Kemudian seorang pria mendatanginya dan bertanya kemana beliau harus pergi, dan setelah menjelaskan kepadanya, pria tersebut membawa ke Aula Ahmadiyah. Belakangan pria itu berkata bahwa pada malam sebelumnya istrinya melihat mimpi di mana seorang asing yang membutuhkan bantuan datang ke Pakistan, dan karenanya beliau meminta suaminya untuk pergi ke bandara. Beliau sangat ahli dalam menyebarkan pesan Islam Ahmadiyah. Beliau sangat mencintai jemaat. Jika ada yang bertanya apa kewarganegaraannya, ya, maka beliau akan menjawab bahwa itu adalah Ahmadiyah.
Beliau memiliki banyak pengetahuan, akan berdebat dengan cendekiawan muslim lainnya, dan beliau akan berhasil. Beliau banyak berdoa untuk menasihati orang lain untuk melakukan hal yang sama. Beliau meninggalkan istri, 4 putri, dan seorang putra. Selanjutnya, Huzur berdoa agar anak-anak almarhum dapat mengikuti jejak almarhum, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Kemudian, jenazah yang berikutnya ataupun yang meninggal berikutnya yaitu Aminah Nagia Karesahibah, yang merupakan istri dari Presiden Nasional Komunitas Sadar Jemaat di Uganda, yang meninggal pada tanggal 20 Februari. Beliau sangat terpelajar dan suaminya berkata bahwa beliau menghubungkan banyak kesuksesannya ialah karena peranan dari almarhumah. Yang berikutnya yaitu Nuhi Hazak Sahib, yang meninggal pada tanggal 10 Desember 2020. Almarhum sangat saleh, teratur dalam sholat dan puasa, dan selalu mempersembahkan pengorbanan uang. Sangat mencintai khalifah dan selalu baik hati serta memberi kepada orang yang kurang beruntung. Dan yang terakhir adalah Farhat Nasim Sahibah, dari Rabwah atau Pakistan, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020. Beliau sangat saleh, teratur dalam sholat dan puasa, membantu orang-orang yang miskin, dan selalu mempersembahkan pengorbanan keuangan. Almarhumah juga meninggalkan 3 putra dan 3 putri dan banyak cucu. Salah satu putranya dan cucunya adalah Mubalik. Semoga Allah memperlakukannya semua yang meninggal dengan belas kasihan dan pengampunan dan mengangkat status atau derajat mereka di surga. Demikianlah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.